Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya memangkas wewenang DPR untuk memilih Hakim Mahkamah Agung. DPR kini tidak bisa lagi memilih Hakim Agung. Dan atas putusan itu, DPR kini hanya berhak memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio anggota Komisi Hukum dari fraksi Demokrat, Pak Didi Irawadi Syamsuddin. Dan juga di sambungan telepon telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Yudisial, Pak Suparman Marzuki. Pak Suparman, selamat petang Pak Suparman. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Pak Mas Didi. Oke, bersama Pak Didi, selamat petang Pak Didi. Selamat petang. Disapa sama Pak Suparman. Ya. Saya ke Pak Didi dulu. Pak Didi, ini terkait dengan keputusan MK, kemudian akhirnya memangkas, kita katakan seperti itu, kewenangan DPR. Artinya bahwa DPR kali ini sudah tidak berhak kemudian untuk melakukan fit and proper test, dalam artian hanya kemudian menyetujui saja apa yang sudah diajukan oleh Komisi Yudisial. Bagaimana Komisi 3 menanggapi hal tersebut? Kalau saya tuh agak terkejut sebenarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kan selama ini kalau memang ada kelemahan di DPR, tentu sistem yang diperbaiki. Misalnya membentuk panel ahli, DPR membentuk panel ahli, membentuk tim ahli dan sebagainya agar cara rekrutmen, pemilihan itu lebih berkualitas, lebih bagus. Memang kita harus otokritik juga, DPR selama ini tidak optimal karena bagaimana mungkin hitungan hanya beberapa hari atau hanya seminggu harus menyeleksi hakim yang disodorkan yang jumlahnya 3 kali lipat. Katakanlah kalau kita memilih 6 berarti 18 orang. Dari segi waktu memang sangat terbatas. Oleh karenanya hal-hal teknis yang kita harapkan diperbaiki, bukan dengan adanya gugatan itu terjadi terjadi pengurangan kewenangan dari DPR. Jadi hanya setuju dan tidak setuju. Yang dikhawatirkan sini Pak Didi ada unsur politis kemudian dalam pemilihan calon Hakim Agung begitu. Penentuan di DPR sendiri, dan kita tahu sendiri ada sejumlah kasus-kasus juga yang melibatkan anggota DPR dalam hal suap menyuap begitu. Dan ini kemudian bisa jadi menjadi pertimbangan. Saya sih tidak ingin melihat sisi politis ya, tapi ada hal-hal lain yang bisa diperbaiki sesungguhnya menurut hemat saya. Jadi kan persoalannya juga sekarang ini kan berarti kalau saya pribadi sesungguhnya tidak terlalu masalah saya pribadi ya, tapi kemarin agak terkejut karena ada hal lain yang bisa diperbaiki. Karena kalau dengan posisi sekarang berarti kan kerjaan kita berkurang, berarti kita bisa konsentrasi pada hal-hal lain, misalnya dalam rangka fungsi pengawasan, fungsi undang-undang, membuat undang-undang, legislasi dan sebagainya. Kalaupun ini diambil alih oleh Komisi Yudisial, bagaimana Anda melihatnya? Nah, tentu kalau pertanyaannya seperti tadi, kecurigaan demikian kan kecurigaan yang sama bisa terjadi juga di Komisi Yudisial. Oleh karenanya kita berharap tentu dengan adanya kewenangan yang ditambah ini, setelah sebelumnya dari melalui Perpu mendapatkan kewenangan dalam hal pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, ini ada kerjaan tambahan lagi bagi Komisi Yudisial. Oleh karena ini bukan kerjaan yang main-main, kerjaan yang sangat serius, kerjaan yang sangat benar-benar kita harapkan kerjaan besar ini, Komisi Yudisial ini bisa menghasilkan hakim-hakim yang lebih baik dari yang selama ini dianggap DPR terkadang kurang optimal di dalam melakukan seleksi. Jadi tugas yang tidak mudah bagi Komisi Yudisial. Pak Suparman dulu. Pak Suparman, ya, menanggapi putusan MK sendiri sejauh mana kemudian Komisi Yudisial kesiapannya seperti apa kemudian nantinya dengan tanggung jawab yang lebih besar begitu? Iya, tentu saja putusan MK itu sebenarnya senafas ya, hampir sejalan dengan Perpu nomor 1 2013 yang baru saja dikeluarkan pemerintah dan disetujui oleh DPR. Adalah menerjemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif itu. Karena itu dari sudut kita Komisi Yudisial, kita tidak punya pilihan lain selain harus menghormati dan menyiapkan diri seperti tadi Mas Didi kemukakan. Memang tanggung jawab kita menjadi lebih besar, menjadi lebih tinggi, dan sekaligus di dalamnya sebenarnya ada juga tuntutan yang lebih menghendaki Komisi Yudisial bisa menemukan, mencari calon-calon Hakim Agung yang lebih berbobot, lebih memiliki integritas dan kompetensi. Putusan itu dengan demikian juga
tidak mengharuskan Komisi Yudisial untuk mencari 3 nama untuk satu kebutuhan Hakim Agung, tapi cukup menyampaikan kepada DPR 1 nama untuk satu kebutuhan. Dengan demikian proses seleksi di Komisi Yudisial menjadi lebih kompetitif, menjadi lebih mudah untuk kita lakukan. Kita tidak harus mengirimkan 3 nama, sebab terus terang saja, sekalipun secara umum kerjasama hubungan Komisi 3 dengan KY berjalan baik dalam soal ini, tetapi terus terang saja saya harus katakan kita kadang kesulitan untuk memenuhi rasio 3:1. Oke, baik Pak Suparman, kita tahan perbincangan dan juga Pak Didi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Iya, kami kembali di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan ke Pak Suparman. Ya, Pak Suparman, dengan kemudian keputusan dari MK ini ada kekhawatiran bahwa nanti Komisi Yudisial pun akan memilih orang-orang secara subjektif, artinya tidak objektif karena ada faktor kedekatan, dan dikhawatirkan KY nanti malah memperkecil peluang orang-orang non-hakim karir untuk menjadi hakim. Bagaimana tanggapan Anda? Tidak, karena sebenarnya yang berubah itu bukan pada pilihan-pilihan itu, bukan pada, karena paradigma kita tetap bahwa siapapun yang memiliki kompetensi, integritas, apakah dia dari karier atau non-karier, itu kita pilih. Itu kita ajukan kepada Komisi 3. Selama ini begitu. Jadi ini yang akan berubah sebenarnya bukan pada kecenderungan, karena kita tidak punya kecenderungan subjektif untuk memilih jalur karir atau non-karir. Selama ini kalau non-karir jarang bisa sampai ke Komisi 3 karena memang sumber daya yang mendaftar itu tidak memenuhi kualifikasi dan otomatis dia tidak bisa lolos ke Komisi 3. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Didi. Pak Didi, dari DPR sendiri kemudian akan mengambil langkah menanggapi putusan MK ini atau menerima saja? Saya pribadi tentu menghormati dong putusan Mahkamah Konstitusi dan fraksi Demokrat juga demikian. Cuma harapan kita tentu dengan tugas yang tentu tidak mudah ini, kami berharap KY bekerja keras ya, karena harapan masyarakat ke depan akan hakim-hakim yang lebih baik, lebih amanah, hakim-hakim yang siap menyongsong persoalan-persoalan depan yang sangat pelik di dalam hukum, apalagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, pemberantasan malapraktek kekuasaan yang lain. Diharapkan KY bisa mendapatkan hakim-hakim yang memang diperlukan oleh Mahkamah Agung. Selama ini kendala dari Komisi 3 sendiri untuk memilih calon hakim agung yang kemudian diajukan oleh Komisi Yudisial itu bagaimana, Pak? Saya otokritik terhadap DPR juga, walaupun saya dari DPR ya, walaupun sebenarnya agak terkejut dengan putusan ini, tapi memang kurang optimal kerap kali di Dewan. Itu mengapa, Pak? Karena waktu yang sangat sedikit, yang sebenarnya bisa diperbaiki. Kerap kali itu kan calonnya bisa 15 orang, lebih dari 20 orang, tapi waktu yang sangat singkat bagaimana kita bisa menggali lebih jauh, bisa mendalami, bisa melihat track record dan sebagainya lebih jauh, karena kan data yang kita peroleh hanya data yang sebatas dari yang diberikan oleh KY. Kalau kualitas dari orang-orang yang kemudian diajukan oleh KY sendiri seperti apa? Kualitas sudah cukup oke lah kemarin ya. Tapi kan kalau kemudian hakim yang terpilih ini lalu berubah atau melakukan hal yang tidak benar, mungkin saya nggak tahu ya, kekuasaan itu kadang-kadang bisa menyilaukan juga bagi seorang hakim demikian yang tadi ya hakim baik dan sebagai begitu duduk berubah 1-2 terjadi ya. Tapi ke depan mungkin dengan KY yang saya yakin lah, dengan Pak Suparman dan kawan-kawan ini, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar ini, saya ya berharap lah di pundak Pak Suparman Marjuki dan kawan-kawan ini menyuguhkan yang lebih baik. Karena kalau ternyata lebih buruk nantinya kan KY-nya yang jadi kurang bagus gitu. Komisi 3 sebenarnya tetap menerima ya, Pak ya? Saya pribadi tidak ada masalah ya. Jadi saya akan konsentrasi pada kerjaan-kerjaan besar lainnya di dalam kerjaan legislasi, di dalam pengawasan maupun pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas DPR lainnya. Oke, Pak Suparman, dari Komisi Yudisial sendiri kemudian akan ada standarisasi seleksi atau fit and proper test yang lebih tinggi lagi, atau ada perubahan fit and proper test begitu, Pak? Sebenarnya dari waktu ke waktu kita terus menyempurnakan prosedur, menyempurnakan mekanisme, menyempurnakan item-item tes untuk memberikan
berbobot bahwa seleksi ini benar-benar seleksi yang terbuka, yang transparan, yang akuntabel, yang kompetitif gitu ya. Nah, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kita akan mengkaji lebih dalam lagi kira-kira apa yang mesti kita lebih kuatkan dalam proses ini sehingga seperti tadi Pak Didi kemukakan, tanggung jawab yang besar di pundak Komisi Yudisial ini bisa mendapat respon yang meyakinkan dari publik, dan kami cukup yakin karena Komisi 3 sebenarnya tidak kehilangan kewenangan sepenuhnya, karena Komisi 3 juga punya kewenangan bisa meneruskan atau menolak apa yang kita ajukan. Oke, baik Pak Suparman. Kita mengoptimalkan kontrol juga kepada kita. Iya, Pak Suparman, ada kemudian paradigma yang berkembang semasa DPR kemudian yang harus melakukan fit and proper test terhadap sejumlah calon hakim agung, yaitu terkait lobby-lobby, karena mengingat bahwa ini adalah posisi strategis dan sering kemudian dilakukan lobby-lobby politis begitu terhadap anggota DPR. Mungkinkah kemudian lobby-lobby seperti ini akan bergeser ke Komisi Yudisial, artinya sudah sejauh mana nantinya pengawasannya itu, Pak? Sebenarnya begini, kalau orang ingin menginginkan satu atau lebih orang lolos pada satu seleksi apapun, itu wajar saja. Bisa terjadi dimanapun, pada institusi apapun ya. Tapi kita punya prinsip, kita juga punya mekanisme saling kontrol satu sama lain, terbuka, transparan, sehingga kita tidak mungkin mengabaikan aspek-aspek objektif hasil dari seleksi hanya karena kita menghandle satu atau lebih orang. Ini nggak benar kalau ini terjadi. Dan apa yang terjadi di fit and proper di DPR selama ini seperti tadi dikemukakan, secara objektif Komisi Yudisial sesungguhnya tidak banyak keluhan ya, bisa menerima karena bahwa ada 1-2 yang tidak berhasil lolos, menurut saya kita melihatnya sebagai sesuatu yang wajar karena di situ ada 55 orang atau lebih yang tentu punya perspektif, punya pandangan berbeda-beda. Ya, kita tahan dulu Pak Suparman dan juga Pak Didi. Kita akan mendengarkan tanggapan Anda di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya bersama dengan Pak Suparman dan juga Pak Didi. Pak Didi, menanggapi kemudian yang disampaikan oleh Pak Suparman bahwa mereka dari Komisi Yudisial juga akan tetap bekerja seobjektif mungkin memilih calon hakim agung yang akan diajukan ke DPR begitu. Ya, saya berharap tentu bekerja keras dan seobjektif mungkin. Sebelumnya tentu saya memberikan selamat nih pada Pak Suparman Marzuki dan kawan-kawan karena akan mengemban tugas yang tidak mudah. Justru tapi saya berat sebenarnya sebagai anggota Komisi Hukum ada usulan bagi saya. Tentu ke depan ini memilih calon hakim agung tidak mudah karena aspek persoalannya spektrum persoalan itu macam-macam ya. Ada baiknya Pak Suparman tentu membentuk dan kawan-kawan di sana dibantu oleh semacam panel ahli sesuai bidang apa yang dibutuhkan. Misalnya ke depan ada persoalan-persoalan menyangkut sengketa korporasi, perlu hakim agung yang menguasai hukum perusahaan lebih baik. Lalu sengketa IT, sengketa hak kekayaan intelektual. Ini sengketa-sengketa yang selama ini di Mahkamah Agung itu kerap saya lihat penguasaan hakim agung ini kurang di bidang ini. Jadi dibuat tim di sana yang tidak terbentuk di DPR sebelumnya di Komisi 3. Ya, kayak masalah apa hak kekayaan intelektual ini kerap kali orang-orang yang berhak tahu-tahu dirugikan oleh karena mungkin keterbatasan hakim agung dalam pemahaman ini. Oleh karena harapan saya Pak Suparman dan kawan-kawan nanti melakukan semacam modifikasi dan bagaimana cara penjaringan itu dengan melibatkan orang-orang yang sesuai bidang yang dikuasai. Ya, misalnya ahli korupsi atau ahli IT dan sebagainya. Nih panel-panel ini tentu harus dicari yang menguasai ini. Ya, baik Pak Didi, ini sebelum kemudian diputuskan oleh MK, dari Komisi Yudisial sendiri sudah sempat mengajukan 3 nama calon hakim agung dan kemudian keluar putusan dari MK. Dari DPR, dari Komisi 3 sendiri akhirnya nanti akan seperti apa? Apakah kemudian langsung menyetujui 3 nama calon hakim agung yang sudah sempat diajukan oleh Komisi Yudisial atau seperti apa? Idealnya itu kan putusan itu, nanti saya harus baca dulu apakah ini berlaku surut atau berlaku langsung ya seketika begitu ya. Ini harus dilihat lagi. Tapi kedepannya memang Komisi Yudisial itu dengan kewenangan ini yang saran saya tadi saya pikir ya. Artinya tidak merujuk pada putusan MK itu kemudian langsung menetapkan atau kalau putusan MK ini berlaku surut, automatically 3 hakim yang ada ini akan mengikuti putusan MK yang baru dikeluarkan tersebut begitu. Oke, baik. Pak Suparman, dari Komisi Yudisial sendiri ada 3 nama calon hakim yang sudah diajukan sebelumnya ke DPR. Apakah kemudian dari Komisi Yudisial tetap
akan tetap memaksa DPR untuk mengakui atau menyetujui 3 nama calon hakim agung tersebut, ataukah akan melakukan atau menyiapkan 3 nama calon hakim agung lainnya begitu, Pak Suparman? Baik, 3 nama yang sudah kita sampaikan ke DPR dan mungkin sudah sampai ke Komisi 3 itu, kita putuskan sesuai dengan peraturan yang lama, dengan rasio 3:1. Dan kita sudah putuskan dalam pleno, dan kalau dalam pandangan kita, perspektif kita itu tetap mengacu pada peraturan yang lama, 3:1. Kalau kita mengikuti putusan MK, tentu tidak 3 yang kita kirimkan, kita akan mengirimkan sesuai dengan rasio itu. Jadi ini sekarang 3 nama ini sudah berada di Komisi 3 atau sudah berada di DPR. Kita sepenuhnya menyerahkan kepada kewenangan Komisi 3 apakah akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi atau akan mengikuti ketentuan yang lama, karena kita memutuskan itu sesuai dengan ketentuan yang lama. Tapi dalam pandangan kita di Komisi Yudisial sebetulnya itu mengikuti peraturan yang lama. Oke, ya diharapkan tetap ada koordinasi lah ya antara Komisi Yudisial dan juga Komisi 3 dalam penentuan calon hakim agung. Tadi menarik apa yang diungkapkan Pak Didi, itu sudah kita bayangkan memang. Kita ingin ada panel ahli atau apa sehingga proses seleksi itu betul-betul memenuhi prinsip-prinsip yang tadi kita bicarakan di depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Suparman sudah bergabung bersama kami. Baik Pak Didi, terima kasih juga sudah ada di Prime Time Talk. Dan bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memangkas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung dinilai akan mengakibatkan sulitnya mendapatkan calon hakim agung yang berkualitas. Dan untuk membahasnya sudah ada di studio pengamat hukum tata negara Pak Margarito Kamis. Terima kasih Pak Margarito sudah hadir di Berita 1. Dari Pak Margarito sendiri melihatnya seperti apa keputusan MK ini? Saya melihat begini, putusan MK ini tidak, dalam tanda petik, agak keliru. Salah kasarnya begitu ya. Kenapa? Anda jangan tahu hakim Mahkamah Konstitusi itu, hakim Mahkamah Agung itu atau jabatan hakim agung itu jabatan yang luar biasa tinggi. Mari kita lihat itu ya. Kenapa katakanlah kalau kita melakukan perbandingan, kita ambil misalnya praktek seperti ini dari Amerika Serikat. Hakim Agung Amerika Serikat itu cuma 9 orang dan mereka itu dinominasi, diusulkan oleh presiden. Nah, kenapa presiden mesti mengusulkan kepada Senat? Diusulkan kepada Senat untuk dipilih oleh Senat atau dimintai persetujuan kepada Senat. Kenapa? Karena pertimbangan. Kenapa para pembuat undang-undang dasar itu melibatkan lembaga lain dalam hal ini legislatif dalam urusan pilih memilih hakim ini? Karena jabatan itu jabatan yang sangat strategis. Di mana letak strategis? Tidak ada tiran di dunia ini, penguasa-penguasa absolut di dunia ini sejak abad awal klasik itu sampai dengan sekarang ini yang tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan peradilan sebagai alat untuk mengkonsolidasi tiraninya atau tindakan mutlaknya itu. Nah, itu yang oleh karena itu maka jabatan-jabatan yang diperkirakan akan mengakibatkan hak-hak keadilan, hak-hak hukum atau keadilan itu dicabut atau dirusak oleh penguasa, maka pengisian jabatan itu harus melalui persetujuan dari rakyat. Kalau Anda melihat itu filsafat. Kalau di Indonesia sendiri Anda melihat kemudian seberapa tepat kemudian pertimbangan dari DPR ini memilih calon hakim agung? Sekarang begini. Pertanyaannya begini. Dari segi konstitusi sebagai orang konstitusi ya. Kalau DPR itu oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini menegaskan mengajukan satu saja gitu ya. Komisi Yudisial hanya mengajukan satu aja ke DPR gitu ya. Itu artinya DPR tidak punya pilihan. Seolah-olah tidak punya pilihan gitu ya. Kalau Mahkamah Agung butuh satu, maka ajukan Mahkamah Konstitusi Yudisial mengajukan satu aja ke DPR begitu. Sekarang DPR bisa nggak tidak menerima, menolak nama yang diajukan oleh Komisi Yudisial? Atau haruskah DPR itu menerima nama yang diajukan oleh artinya karena cuma satu nama DPR tidak punya pilihan. Bagi saya tetap DPR punya pilihan. DPR berhak menolak nama yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Tapi DPR memang juga berhak menolak. Berhak menolak. Nah, tapi soal rasio, dari segi rasio kan begini soalnya. Kalau Anda tidak memilih, Anda tidak tahu apa alasannya. Bagaimana Anda menolak orang itu?
Kalau Anda begitu juga, Anda tidak memilih, Anda tidak menelusuri rekam jejak dan bla 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 bla, otaknya bla 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 bla, terus Anda terima saja orang itu, nggak logis kan? Artinya memang fit and proper test harus tetap di DPR. Harus juga, tetap begitu? di fit and proper test itu dilakukan oleh DPR. Cuman mungkin caranya diubah. Misalnya DPR itu diperintahkan untuk membentuk panel ahli misalnya untuk mengecek kembali begitu. Begitu kan? Sebab begini, kalau kita menggunakan logika normal saja, kalau Anda meragukan DPR, orang juga punya hak untuk meragukan KY dong. Memang KY itu malaikat semua, tidak kan? Enggak kan? Begitu gitu loh. Jadi ini mesti logis cara berpikirnya. Kalau Anda melihat kemudian dengan kewenangan yang akhirnya sekarang diserahkan ke Komisi Yudisial, apakah itu masih juga tetap bisa nantinya memilih calon hakim agung yang berkualitas? Oh iya, iya, saya yakin sepintas lalu sih ya pasti bisa dapat ya. Tetapi itu tadi gitu ya. Apa yang dianggap oleh Komisi Yudisial dengan berkualitas yang sudah ditemukan itu bisa saja ditolak oleh DPR kok. Apakah penolakan itu tidak sah? Sah. Oke, baik. Kalau Komisi Yudisial misalnya cuma mengajukan satu orang, ya, terus DPR menolak orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial itu, pertanyaannya secara hukum adalah sah atau tidak perbuatan dilakukan atau sikap DPR itu? Saya berpendapat sah secara hukum. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pak Margarito, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Margarito. Ada kemudian tanggapan bahwa dengan kewenangan tersebut diambil oleh KY, maka itu akan jauh lebih sehat, mengingat bahwa kita tahu pemilihan posisi strategi seperti ini di DPR juga kan sangat kental dengan lobby-lobby politik yang kemudian melibatkan anggota DPR dalam hal suap menyuap begitu, Pak Margarito. Itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Betul begitu, tapi itu juga bagi saya pertimbangan yang tidak logis juga. Ya, membelakangi rasionalitas. Mengapa? Bukankah selama ini KY hakim-hakim agung yang sudah yang ada sekarang ini itu juga adalah hasil kerja antara KY dan DPR? Kalau menggunakan cara berpikir Mahkamah Konstitusi itu, maka hakim-hakim agung yang sekarang ini mesti brengsek dong. Tapi berani nggak orang-orang ke Mahkamah Konstitusi itu bilang Gayus Lumbun yang anggota DPR yang profesor itu nggak beres otaknya, nggak beres track recordnya? Bisa nggak orang-orang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan Profesor Askin, Muhammad Askin, itu yang dari Unhas yang dulu di DPR itu nggak beres otaknya dan hatinya? Pak Didi tadi juga dan Anda jangan lupa ini kan kerja antara Komisi Yudisial dengan DPR kan? Dan DPR. Jadi nggak logis cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Pak Didi juga tadi sempat menyarankan kalaupun misalnya kewenangan dialihkan ke Komisi Yudisial, maka sebaiknya dibentuk panel ahli seperti saran ada di DPR. Kalau menurut Anda seperti itu, oke, malah bagus. Malah saya bukan sekadar panel ahli doang begitu ya, tetapi mungkin akan baik bagi teman-teman di Komisi Yudisial misalnya menyertakan teman-teman dari kalangan civil society, apa dari LSM atau dari kampus-kampus dan lain-lain, itu melakukan tracking misalnya. Dengan keterlibatan, dengan dibentuknya panel ahli lalu melibatkan kalangan civil society, kan ada dua hal yang kita peroleh di situ. Transparansi kita peroleh, akuntabilitas kita peroleh, dan tentu saja dua hal ini akan menghasilkan orang yang beres, ya, yang bagus lah. Yang lebih berkualitas. Ya, yang berkualitas. Baik, Pak, terakhir ini kemudian Pak Margarito, kalaupun misalnya dari DPR tidak menerima keputusan MK, mau tidak mau tetap harus menyetujui begitu. Tapi adakah kemudian langkah yang bisa diambil DPR khususnya dari Komisi 3 terkait putusan MK ini? Tidak ada lagi. Berarti tidak ada lagi harus secara tetap konstitusional gitu ya. Tetapi menurut saya DPR hanya bisa berkreasi, misalnya ya membentuk apapun namanya, semacam tim kerja atau tim kecil yang kira-kira ditugaskan untuk men-tracking siapa sih orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ini gitu ya. Seperti apa sih isi kepalanya orang ini, seperti apa sih rekor orang ini dan seterusnya. Itu perlu sehingga mereka tidak hanya menolak ataupun tidak menerima begitu sehingga, ya. Kalau menerima ada argumennya, menolak ada argumennya. Tetapi secara hukum, kalaulah DPR itu misalnya menolak orang yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, tindakan DPR itu sah secara hukum. Oke, baik. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian koordinasi antara Komisi Yudisial dan juga Komisi 3 nantinya kiranya tetap mendapatkan calon hakim agung yang lebih berkualitas. Terima kasih Pak Margarito sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.